Ya, kembali kami hadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Anda bisa bertanya seputar kesehatan Anda atau permasalahan kesehatan keluarga Anda, terlebih kalau Anda ragu masih untuk datang ke rumah sakit atau klinik karena situasi masih pandemi COVID. Anda bisa melayangkan pertanyaan seperti biasa melalui Instagram kami di @sapa_indonesia_kompas TV atau melalui line telepon interaktif yang akan kami buka sesaat lagi. Nomornya 021 53 660 500. Dan pagi hari ini saya ditemani dokter spesialis THT, Dr. Emma Agustini. Dr. Emma, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam Mas Bayu, selamat pagi. Ya, dan salam sehat selalu ya dok. Ya, selalu. Mudah-mudahan Mas Bayu juga sehat. Amin. Sama-sama kita mendoakan. Nah dok, langsung kita ke beberapa pertanyaan pertama yang seperti biasa di bagian pertama ini netizen dari Instagram. Yang pertama, @tabrisna. Selamat pagi dokter, telinga saya sering sekali gatal, padahal telinga saya sudah saya bersihkan. Bagaimana cara untuk menghilangkan rasa gatal pada telinga dok? Akibat rasa gatal ini saya selalu membersihkan telinga lagi. Mohon solusinya dari dokter. Nah, kenapa itu dok? Kalau merasa sudah sering dibersihkan, tapi ada gatal, berarti bukan kotor dong. Silakan dok. Baik, terima kasih Tabrisna ya. Iya. Jadi begini Mas Bayu, mekanisme gatal di telinga itu kan dipengaruhi juga oleh saraf perasa kita. Ya. Nah, saraf perasa yang ada di liang telinga itu banyak sekali gitu. Ada sekitar 5 atau 7 cabang lah gitu ya. Oke. Nah, pada satu kondisi tertentu si saraf ini terangsang akhirnya menimbulkan rasa gatal. Atau kondisi lainnya adalah telinganya kotor. Tapi kan tadi dikatakan bahwa dia sering membersihkan telinga gitu ya. Iya. Nah, yang tidak kita ketahui ini membersihkan telinganya membersihkan sendiri atau pergi ke dokter dibersihkan. Iya. Kalau kita membersihkan sendiri, kadang kan kita tidak bisa melihat ke dalam telinga kita sendiri gitu kan. Nah, takutnya memang membersihkan, tidak ada yang melekat di cotton bud atau di tisu atau apa, tapi mungkin kotoran itu terdorong ke dalam bisa aja, ya. Nah, dengan adanya tetap masih ada kotoran di dalam, walaupun rasanya sudah sering membersihkan, itu bisa menimbulkan rasa gatal. Oke. Ya. Iya. Jadi yang pertama karena sarafnya terangsang atau dia karena memang kotor atau ada faktor alergi. Karena kalau alergi, terutama alergi makanan, itu rasa gatalnya bukan cuma di kulit atau di tenggorok, itu bisa ke telinga, bisa ke langit-langit mulut gitu loh. Nah, jadi untuk apa tadi Tabrisna, coba diperhatikan kapan saat rasa gatal itu timbul. Setelah makan apa atau setelah melakukan apa, setelah mandi atau setelah makan udang, seafood atau apa, coba diperhatikan. Kalau memang bukan karena semua itu, sekali lagi mohon maaf karena THT itu memang harus dilihat langsung gitu Mas Bayu. Iya. Jadi kalau memang mengganggu sekali, saran saya coba kali-kali ke dokter THT. Iya. Biar dilihat. Kalau sekarang itu banyak praktek dokter THT, terutama di rumah sakit besar sudah menggunakan endoskopi. Jadi jangan takut nanti dokternya asal ngomong atau apa, bisa dibuktikan kok. Nanti dipakai kamera bisa dilihat, pasien juga bisa lihat gitu. Yakin jadinya. Iya. Ya? Oke. Begitu ya untuk Tabrisna, mudah-mudahan diterima saran dari Dr. Emma. Pertanyaan kedua dari @maya_kedasbeauty. Atau Maya deh kita panggilnya ini. Ingin bertanya, selamat pagi dokter, usia saya 20 tahun, saya sudah 3 hari terakhir ini batuk pilek dan tenggorokan sakit jika menelan makanan dok. Hidung saya tersumbat. Bagaimana cara mengatasi ini semua dokter? Terima kasih. Waduh, ini ada demamnya bisa jadi juga mungkin Maya ini. Silakan dokter Emma. Baik, terima kasih Mas Bayu. Untuk Mbak Maya, batuk, pilek, sakit tenggorok, hidung tersumbat. Itu kalau kita bilang itu udah satu paket itu. Iya, ya. Betul. Kalau sudah dialami 2 atau 3 hari, biasanya pasti mungkin sudah mulai ada demam atau sumeng-sumeng kata orang Jawa. Ya. Jadi kalau hidung tersumbat itu biasanya memang satu episode dengan pileknya. Ya. Proses radang itu yang terjadi di selaput lendir itu biasanya akan menyebabkan
tersumbat karena si selaput lendirnya bengkak dan juga akhirnya mengeluarkan cairan, akhirnya jadi pilek gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Karena sekarang kita ada di kondisi pandemi, kalau saya menyarankan sebaiknya screening dulu, swab antigen, atau kalau mau langsung PCR, jadi memastikan, menyingkirkan kemungkinan ke arah COVID-nya. Gitu loh. Nah, kalau memang insya Allah misalnya negatif, bisa kita pakai obat-obatan biasa. Mungkin ada kalau cocok dengan obat warung atau memang ada punya dokter langganan dokter umum, bisa berobat ke dokter umum, nanti dikasih obat bisa. Tapi kalau misalnya dengan semua gejala itu, terus ternyata hasil PCR-nya positif, kan penanganannya beda lagi nanti. Obat-obatannya berbeda sehingga total begitu ya Dokter Emma, COVID-nya hilang, karena ini tanpa ingin bermaksud menakuti, ya di situasi pandemi seperti ini, gejala-gejala seperti inilah yang biasanya juga gejala awal COVID-19. Tetapi untuk itu makanya segera periksakan sehingga jelas dan apa tindakannya. Begitu ya Dokter Emma ya? Iya, Mas Bayu benar sekali. Karena kalau untuk COVID ini ya, pengalaman saya dengan keluarga saya juga banyak yang terpapar, itu semakin cepat kita mengobati, di masa-masa awal dia baru terinfeksi, kemungkinan untuk sembuhnya semakin besar. Gitu loh. Jadi lebih cepat, kita harus lebih aware lah, pilek sedikit, batuk sedikit, yang rasa badan nggak enak, atau udah cek aja dulu. Nah itu untuk Maya ya, jangan khawatir, semuanya ada obatnya dan bisa segera ditangani. Yang berikut dari pertanyaan dari @Verna Agustio. Ya, ingin bertanya, selamat pagi dokter, saya baru saja sembuh dari COVID dok. Awal gejala COVID dulu, hidung saya tersumbat dok. Setelah sembuh dari COVID, sampai sekarang hidung saya kok masih tetap tersumbat nih dok. Terkadang juga ada lendir yang keluar dari hidung. Saya sudah obati dengan inhaler. Bagaimana cara pengobatannya agar hidung saya tidak lagi tersumbat? Terima kasih. Wah, itu kenapa nih dok? Supaya jadi pengalaman kita juga nih, jawaban dokter Emma, silakan. Ya, baik. Untuk Verna, selamat sudah melewati ujian hidup ya, melewati ujian pandemi, alhamdulillah bisa sembuh. Tapi memang ya Mas Bayu, pasien COVID ini sembuh tuh ada yang sembuh total, tidak ada gejala sisa. Tapi ada yang masih punya gejala sisa gitu ya, sampai lama, sampai berbulan-bulan, yang kadang-kadang kita sebut itu long COVID gitu ya. Hasil PCR akan negatif, tapi gejalanya itu masih ada terus, antara lain hidung tersumbat. Nah ini tidak dikatakan oleh Verna apakah penciumannya terganggu atau tidak gitu loh. Nah hidung tersumbat itu bisa kita logikakan karena si virus ini kan pertama kali dia akan menempelnya di daerah nasofaring istilahnya. Ya, nasofaring itu belakang hidung. Jadi daerah situ selaput lendirnya pasti bengkak. Akhirnya ke hidung. Awal-awal juga kan dikatakan bahwa hidungnya tersumbat gejalanya. Nah memang akhirnya berlarut-larut. Nah bagaimana cara mengatasi? Pemakaian inhaler sebenarnya saya tidak menyarankan. Begitu. Inhaler itu jadi cuma sesaat aja Mas. Begitu dihirup rasanya enak, tapi setelah itu hilang lagi. Saya lebih menyarankan untuk pemakaian obat cuci hidung. Obat cuci hidung itu kita bisa bikin sendiri di rumah pakai air garam dapur yang bersih, tapi ya jangan yang ini, terus dilarutkan di air agak hangat gitu, terus kita cuci. Atau sekarang banyak produk-produk dijual di pasaran yang sudah siap dengan botolnya gitu loh. Nah, dipakailah obat cuci hidung ini misalnya sehari 2 kali atau sehari 3 kali gitu loh. Nah, karena kita mencuci dengan larutan garam istilahnya, jadi diharapkan si larutan garam ini akan menarik cairan-cairan yang mengendap di selaput lendir itu. Jadi diharapkan cairannya keluar semua, akhirnya di selaput lendir akan bengkaknya itu mereda gitu. Menghilangkan sumbatan-sumbatan. Kalau menghilangkan sumbatannya. Kalau ragu-ragu dengan caranya atau bagaimana, sekali lagi jangan ragu untuk ke dokter THT mungkin dokter Emma ya, untuk lebih memastikan apa yang terjadi. Bisa. Baik, oke.